Jadi orang baca sholawat itu pasti diterima. Walaupun dia sambil riak. Bikin maulid umpamanya baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sambil ngemerah-ngemerah begitu kan ya. Apa ngasih tahu bahwasannya kita ini lagi ini. Pamerlah bahasa kitanya. Kata ulama masih ada pahalanya itu. Masih ada pahalanya. Walaupun umpama tadi riak. Kenapa? Karena kehebatan kemuliaan sholawat tadi. Nah itu. Kemudian yang kedua yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala adalah baca istighfar. Itu pasti diterima. Kenapa ya pasti diterima? Karena kata ulama, Nabi kita itu tidak pernah berdosa. Maksum. Jangankan dosa besar, dosa kecil aja nggak pernah melakukan. Jangankan yang haram, yang makruh aja Nabi nggak pernah melakukan. Maksum. Tapi disebutkan dalam riwayat Nabi kita itu selalu beristighfar setiap hari 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Padahal Nabi itu maksum, nggak pernah mengerjakan yang haram, nggak pernah mengerjakan yang makruh, apalagi yang haram. Kalau Nabi saja tidak berdosa, membaca istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari, lalu bagaimana dengan kita yang banyak dosa ini? Artinya yang pantas untuk baca istighfar itu kita. Nah kata ulama, siapa yang membaca istighfar itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Pasti itu. Dan oleh karenanya yang mengamalkan Dalailul Khairat, siapa yang membaca Dalailul Khairat itu? Isinya Dalailul Khairat itu istighfar, salawat, istighfar, salawat. Nah ini. Jadi dua bacaan ini, istighfar dan salawat, itu pasti diterima. Yang ketiga adalah bersedekah kepada orang miskin. Itu pasti diterima. Kenapa ya kalau bersedekah kepada orang miskin itu pasti diterima? Walaupun yang bersedekah ini ada rianya, ada udang di balik batu, tapi masih ada pahalanya. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah kepada orang miskin ini dia masa bodoh. Orang yang menyumbang ini mau ikhlaskah, enggak ikhlaskah? Ada udang di balik batu kah? Atau batu di balik udang kah? Ibarat kata. Dia nggak ada urusan. Yang penting dia mendapatkan itu senang dia. Dapatkan itu dia pasti senang. Kita nih ya, umpama yang seperti kita ini. Kita Masya Allah sering dapat makan enak, berselamatan, kan pancak seminggu berapa kali berselamatan. Apalagi para bulan puasa itu. Di bulan Sya'ban tiap malam berselamatan. Nah bulan Maulid nih, bulan mulut makan terus. Masya Allah. Kita sudah biasa makan nasi padang, dikasih orang nasi padang, upik kah apa simpang raya, biasa aja. Biasa aja. Tapi ketika orang miskin dapat nasi padang, apalagi simpang raya atau upik yang harganya mahal itu, Masya Allah, sampai daun-daunnya dijilatnya. Ya kan ya? Sampai dikalik itu, sampai titis kuah penghabisan itu dimakannya semua, diisapnya. Kenapa? Ya Allah, katanya senangnya. Orang miskin itu masa bodoh ketika dibuka kotaknya, coblos sarungnya, coblos kopiahnya. Orang mau jadi anggota dewan kan begitu. Biasanya kalau sudah mau jadi anggota dewan, ada orang bermaulidan kah, Islam Mi'raj kah, banyak sumbangan nasi kotak tuh. Dibuka nasi kotaknya, coblos sarungnya, coblos ininya kan. Kita yang biasa makan nasi padang, apalagi ini, masa nasi ditaruh-taruh begini. Itu kita, tapi orang miskin yang dapat nasi itu, masa bodoh. Dia tidak mikir itu, yang penting dia bisa makan. Nah oleh karena itu kalau kita ingin bersedekah, lihatin dulu siapa yang paling berhak, yang kita paling manfaat memberikan benda itu kepada orang tadi. Lihatin dulu. Orang miskin yang mana? Keluarga kita dulu. Apalagi keluarga kita itu tetangga kita. Sudah keluarga bertetanggaan lagi. Itu penting sekali dikasih. Karena kenapa ya? Karena dua ini, tetangga sama keluarga kita, ketika kita dapat kesusahan, tidak ada orang lain yang lebih cepat membantu kecuali dua orang, tetangga atau keluarga kita.
Apalagi keluarga kita itu tetangga kita. Oh, orang Bahari kan begitu tuh. Kalau bikin rumah, tetangganya sama apa ya? Sama keluarga, sepupuan, sama sesaudaraan, itu. Orang Bahari. Tapi sekarang susah. Orang zaman sekarang ini kalau bertetangga dengan saudara sendiri atau keponakan sendiri sama sepupu sendiri, itu susah. Kenapa? Berkelahi. Apalagi kalau sudah berharta warisan, ya Allah berkelahi itu. Saya pernah memberikan nasihat sama orang, saya sebutkan saja daerahnya di daerah Pandansari. Nah, dia bilang, Pak, katanya kami ini bertetanggaan. Ini sama saudara-saudara keponakan. Tanahnya ini satu sertifikat warisan. Kata saya, ini saran saya ya, kata saya. Kalau saya boleh kasih masukan, itu sertifikat segera dipecah. Dipecah kata saya. Kenapa katanya? Sekarang nih yang tua-tua ini masih hidup, aman saja. Kalau yang tua sudah meninggal, ini sepupu-sepupuan bisa berkelahian ini. Berebutan. Bewarisan itu. Kalau boleh saya sarankan, dari sekarang diselesaikan itu. Diselesaikan. Kalau sampai tidak menyelesaikan, nanti lihat ke depannya itu. Dan keluarga ini kalau sudah berkelahi, Allahu Akbar, ngeri. Ya, ngeri. Kalau tetangga berkelahi, pindah tetangganya selesai. Pindah ke daerah lain selesai, tidak ketemu lagi dah. Tapi kalau keluarga, mau pindah kemana, masih ada dia ikatan darah. Dan tidak sedikit antara saudara saling bunuh-membunuh, antara paman dengan keponakan saling bunuh-membunuh. Kenapa ya? Harta warisan tadi. Nah, jadi intinya kita kembali ke awal, bersedekah ini penting. Ya, manfaatnya besar. Ya, salah satu yang paling besar manfaatnya adalah mendatangkan rezeki kembali kepada kita. Anfiq ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Itu kata-kata pepatah orang Arab. Keluarkan apa yang ada di kantong, maka Allah akan berikan yang tidak diduga-duga. Anfiq ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan apa yang di kantong, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Sampai kan Isya? Cukup segitu dulu ya. Insyaallah kita bertemu di kesempatan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.